Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Kisah, tempat di mana cerita penuh hikmah, inspirasi, dan pelajaran hidup menemani perjalanan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, simak kisah kita kali ini. Kisah seram Lawang Sewu, lorong tak berujung. Di sebuah malam yang tenang, hujan rintik-rintik mengguyur kota Semarang. Suasana kota terasa mencekam, apalagi di sekitar bangunan tua Lawang Sewu yang berdiri kokoh dengan bayangan menyeramkan di bawah sinar rembulan. Bangunan ini telah lama menjadi buah bibir masyarakat karena keangkerannya. Namun, bagi sekelompok mahasiswa yang gemar berburu pengalaman mistis, Lawang Sewu adalah tempat yang sempurna untuk menguji nyali. Malam itu, 4 orang mahasiswa bernama Rini, Andi, Siska, dan Budi memutuskan untuk mengunjungi Lawang Sewu. Mereka mendengar cerita tentang lorong bawah tanah di sana yang disebut-sebut sebagai tempat paling menyeramkan. Budi, yang dikenal sebagai si pemberani, mengusulkan untuk masuk ke lorong tersebut. Kalau cuma cerita doang, nggak seru. Kita buktikan sendiri, kata Budi dengan penuh semangat. Rini terlihat ragu. Aku dengar banyak yang masuk ke sana, malah hilang arah. Lorongnya seperti nggak ada ujungnya. Ah, itu cuma omong kosong. Kalau kita bareng-bareng, pasti aman, sahut Andi mencoba meyakinkan. Setelah meminta izin kepada penjaga yang awalnya menolak, mereka akhirnya diizinkan masuk ke Lawang Sewu dengan catatan tidak melakukan hal aneh-aneh. Jangan macam-macam di dalam. Hormati tempat ini, pesan sang penjaga dengan nada serius. Ketika mereka menuruni tangga menuju lorong bawah tanah, hawa dingin langsung menyeruak. Bau lembab dan pengap memenuhi udara. Lampu senter yang mereka bawa menjadi satu-satunya penerangan di tengah kegelapan pekat. Lorong itu sempit, dengan dinding-dinding yang lembab dan berlumut. Langkah kaki mereka menggema, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Sesekali terdengar suara tetesan air, tetapi anehnya, suara itu seolah berasal dari berbagai arah. Ketika mereka berjalan semakin dalam, Rini merasakan ada yang tidak beres. Kalian dengar suara langkah kaki selain kita? Bisiknya dengan gemetar. Andi menghentikan langkahnya. Mungkin itu gema dari langkah kita sendiri, ujarnya mencoba tenang, meskipun matanya mulai gelisah. Namun, tiba-tiba Siska berhenti. Tunggu, aku merasa ada yang menarik tasku, serunya sambil berbalik. Tidak ada siapapun di belakangnya. Mereka semua membeku. Lampu senter Budi mengarah ke sebuah lorong kecil di sisi kiri mereka, tetapi anehnya lorong itu tidak terlihat sebelumnya. Seingatku tadi lorong ini nggak ada, gumam Budi. Apa mungkin kita sudah berputar-putar? Tanya Andi. Meski ragu, mereka memutuskan untuk menyusuri lorong kecil itu. Namun, semakin jauh mereka melangkah, suhu udara terasa semakin dingin. Rini yang berjalan di belakang tiba-tiba merasa pundaknya ditepuk. Budi, jangan bercanda, seru Rini. Aku di depan, Rin, jawab Budi tanpa menoleh. Rini langsung pucat. Siapa yang menyentuhnya? Ketika mereka mulai panik, terdengar suara langkah kaki cepat di belakang mereka. Mereka berbalik serentak, tetapi tidak ada siapapun di sana. Siska mulai menangis ketakutan. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Namun, saat mereka berbalik untuk kembali, jalan yang tadi mereka lalui sudah tidak ada. Lorong itu berubah menjadi tembok buntu. Tunggu, ini nggak mungkin. Kita baru saja lewat sini, teriak Andi. Budi mencoba mengetuk tembok itu,
tetapi suara ketukannya seperti lenyap di telan keheningan. Mereka pun berjalan semakin dalam, berharap menemukan jalan keluar. Namun, langkah mereka membawa mereka ke ruangan besar yang dipenuhi bayangan-bayangan aneh. Di sudut ruangan, tampak sesosok wanita bergaun putih berdiri membelakangi mereka. Rambut panjangnya terurai, menutupi punggungnya. Siapa itu?" ibisik Siska dengan gemetar. Sosok itu perlahan-lahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum aneh. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar, menggaung di seluruh ruangan. Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi seolah-olah lorong itu terus memanjang tanpa ujung. Napas mereka tersengal-sengal, dan langkah kaki mereka terasa semakin berat. Setelah berlari tanpa arah, mereka akhirnya menemukan sebuah tangga yang membawa mereka kembali ke permukaan. Namun, anehnya, saat mereka keluar, waktu menunjukkan pukul 5 pagi, padahal mereka merasa baru berada di dalam selama 1 jam. Penjaga yang melihat mereka keluar tampak terkejut. "Kalian dari mana saja?" "Saya mencarimu semalaman." Rini, Siska, Andi, dan Budi hanya saling berpandangan. Mereka tidak tahu harus menjelaskan apa. Hingga hari ini, tidak satu pun dari mereka yang berani kembali ke Lawang Sewu, apalagi ke lorong bawah tanahnya. Mereka tahu, di sana, sesuatu yang tidak kasat mata masih mengintai. Hantu-hantu penghuni Lawang Sewu tidak pernah benar-benar membiarkan tamunya pergi dengan tenang. Terima kasih sudah menyimak kisah di Lentera Kisah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasimu supaya selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan tetap nyalakan lentera harapanmu.